Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Alhamdulillah bisa masih ngopi yang enak dari ini Gunung Halu ya, Arabica, javahalucoffee.id, dibuat cappuccino. Wis, tapi nendang nih espressonya. Topiknya apa haru? Ya, kita bahas topik ini. Kemarin saya lihat ada beberapa postingan di dunia yang seliweran di dunia media sosial. Saya malas nanggapin. Bagaimana tanggapan Pak Budi tentang gas melon itu? Itu mah bukan urusan saya, tapi ada beberapa hal dibahas gitu di diskusinya, saya ngikuti, tapi saya sendiri nggak mau komentar, nanti dulu ya, belajar dulu. Terus apalagi, nah yang sedih bagi saya itu adalah penggunaan kata-kata yang menurut saya rada nggak pantas ya. Oh ya, misalnya ada lagi pembahasan soal apa namanya, pagar apa namanya, laut. Aduh, ini orang-orang ini kayaknya ini ya, kebanyakan waktu untuk mengomentari orang lain gitu ya. Tapi nggak jadi sedikit untuk dia menghasilkan atau memproduksi karya sendiri, berkarya. Jangankan berkarya, untuk ngomong dengan karya sendiri aja nggak ada. Banyaknya ngomong loh, hanya mangap dengan karya sendiri. Karya sendiri itu karya ngomongnya sendiri. Nah, itu sedih juga ya. Terus yang kedua, masalah ini penggunaan kata-kata ya. Saya tuh selalu mencoba menggunakan kata-kata yang santun ya, santun kalau di Indonesia ini. Beda loh kan, beda. Kita kan kebudayaan kita beda. Kebudayaan timur tuh memang bagus menurut saya ya. Kita harus ada sopan santun gitu ya. Ramah, itu memang budaya kita, budaya Indonesia. Di tempat lain ada juga yang budayanya itu lebih straightforward, bicaranya lebih, kalau dalam kacamata kita yang mungkin di Jawa Barat ini agak kasar ya. Kalau kita, untuk kita ya orang Pulau Jawa lah ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, agak kasar gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di North American, di Amerika atau even di Kanada juga, Kanada sopan sih ya, atau mungkin di Inggris ya, atau di mana ya, itu gaya bahasanya itu yang mungkin terkesan kasar ya kalau di beberapa tempat. Sebenarnya itu cara bahasa saja itu. Nah, itu budaya-budaya gitu juga ya harus kita pahami ya. Jadi kalau kita berbicara ya di publik, apalagi ya sebaiknya yang dengan menggunakan kata-kata atau pemilihan kata atau diksi yang baik lah ya. Ya, jangan pakai ini yang saya kadang-kadang sedih tuh ya. Ini memang dipopulerkan oleh beberapa orang sih. Ada yang kata-kata goblok, ya, dungu gitu ya. Ya menurut saya yang kata-kata gitu tuh kalau dalam bahasa Indonesia di publik nggak pantas gitu ya. Kalau kita sesama teman ya, misalnya saya dengan teman-teman saya dengan kalangan terbatas sih boleh-boleh aja. Kalau misalnya di lingkungan kecil goblok Aisyah anjing deh gitu kan ya, anak-anak muda sekarang gitu ya. Boleh. Itu kan namanya teman ya di lingkungan terbatas. Tapi kalau di publik jangan menggunakan kata-kata gitu. Apalagi menggunakan kata goblok gitu ya. Saya tuh berusaha tidak melakukan demikian. Ini mohon maaf ya, videonya ini saya menggunakan kata-kata tersebut. Di luar negeri juga sama. Kata-kata yang kasarnya ada, the F word ya, huruf yang dimulai dari huruf F ya, yang mana kalau menurut saya tidak pantas saya sebutkan di sini. Karena saya tahu artinya, jadi itu ya saya juga nggak mau ngomongin kayak gitu. Di dalam bahasa daerah juga banyak gitu huruf kata-kata yang kasar juga ada gitu. Saya juga tahu di dalam bahasa Sunda ada, bahasa Jawa ada gitu. Yang saya juga tidak gunakan kata-kata itu. Selain kepada teman-teman ya, di lingkungan teman-teman sendiri yang sudah paham. Itu pun saya jarang menggunakannya karena bagi saya ada kata-kata lain ya yang lebih cocok untuk digunakan dan bisa mengena juga gitu ya, selain kata-kata yang kasar tersebut. Soalnya mungkin kalau kita sudah sangat marah ya, mungkin ya Pak, konteksnya kita sangat marah, berarti marah-marah terus dong. Yang bersangkutan ya nggak apa-apa lah ya, kalau dia mau tekanan darahnya tinggi, mau cari penyakit sendiri ya mangga. Tapi jangan ngajakin banyak orang, jangan mengajarkan cara berbahasa yang seperti itu kepada publik ya. Jangan. Kita juga punya bahasa Indonesia yang baik ya, yang ini kalau memang nggak benar kita bilang maaf Bapak nggak benar ya, itu juga nggak apa-apa ya. Sir, you are wrong gitu. Nah kalau saya gitu ya,
Itu oke. Kalau di luar negeri itu malah masih termasuk sopan gitu ya. Kalau di kita maaf Bapak salah itu, oh itu kadang-kadang digaplokin juga tuh sama atasan. Ya, Bapak kurang tepat. Nah, ya Bapak kurang tepat, bukan salah Pak, kurang tepat Pak. Kurang optimal Pak. Itu budaya timur. Saya sendiri culture shock ya ketika kembali lagi ke Indonesia setelah lama di luar negeri, culture shock juga sih dengan ini ya budayanya. Jadi dulu banyak orang yang mungkin saya pahamnya gitu karena banyak orang yang mungkin tersakiti ya atau sakit hati atau kerasa karena kalau saya ngomong dulu terus terang terlalu straight to the point gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya dulu saya nggak peduli mau siapapun ya, mau presiden pun, menteri, dirjen, rektor atau apa, kalau nggak benar saya bilang Mbak, Bu, salah, you are wrong gitu. Jadi ya jebret gitu, nggak boleh. Ya itulah ya, mungkin juga karena usia ya, semakin usia tuh semakin harusnya ya semakin santun, jangan semakin senile, jangan semakin gila ya, jangan semakin suka-suka juga gitu ya. Jadi ya kita sudah tahu ya semakin tua semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa kan itu ya. Jadi semakin baiklah ya, jadi baiklah. Oke ya, itu jadi itu. Nah sekarang satu lagi topik yaitu tentang, ini biasanya harus dibawakan, itu tadi tentang topik non teknisnya. Topik teknisnya ini adalah tentang hardware ya, hardware dan program juga sih. Ini sistem komputer baik hardware software itu ternyata masih kurang reliable ya, kurang reliable. Meskipun kita menggunakan kayak saya menggunakan komputer ini kurang reliable. Nah tapi anehnya ini bidang engineering ya, yang dunia komputer ini adalah bidang engineering yang masih nggak engineering bener menurut saya. Masih ada sedikit hal-hal yang mistik yang kita nggak ngerti. Padahal dia logik sekali. Bayangkan kalau komputer kita ngehang ya udah di restart aja gitu. Nah di restart. Kita tidak keberatan merestart komputer kita kalau ngehang ya. Bayangkan kalau kita punya mobil ya, ngehang di restart. Emang mobil mah harus jalan terus, nggak bisa di tengah jalan mobilnya ini kontrol alt del ya, atau reboot atau restart, atau nggak bisa ya, harus di starter sih iya gitu, tapi itu bukan sesuatu hal yang normal ya. It's not the norm gitu. Sama juga kalau orang bangun jembatan, wah jembatannya rusak, bentar kita perbaiki dulu ya. Enggak, bangun jembatan itu harus 50 tahun kokoh, nggak bisa apa-apa, 100 tahun, 250 tahun kokoh gitu ya bangunannya gitu. Itulah dia. Saya sangat salut dengan insinyur sipil gitu ya, arsitek yang dengan sipilnya itu membangun itu luar biasa, salut ya. Itu engineering, the real engineering ya. Mekanik juga gitu ya gitu. Tapi komputer nih aduh. Nah jadi ini satu hal yang menarik itu adalah bahwa kalau kita ini pakem ya di dunia komputer ya, baik hardware software tuh, kalau nggak jalan paling nggak di restart, di reboot ya, istilahnya di reboot, boot ulang. Karena kalau kita memulai dari awal tuh namanya istilahnya booting ya, boot, BOOT. Mungkin kalau ini boot itu sepatu boot itu ditendang lo, jeder, tendang, mulai reboot. Jadi solusinya di reboot. Bahkan di production pun saya lihat di beberapa ini di reboot. Bahkan itu setelah intentional ya, di intentional. Jadi jangan membiarkan komputer kita hidup lama terus menerus. Server pun demikian ya, jadi secara berkala itu di reboot, meskipun di rebootnya tuh mungkin 3 tahun sekali gitu ya, reboot ya. Karena kita takut sebenarnya kalau nge-reboot, jangan-jangan nanti pas di reboot nggak jalan. Ini udah jalan-jalan, biarin aja, jangan pegang, do not touch, it works, jangan ya, jangan diutak-atik, ya. Jadi kalau ada orang mulai, jangan lewat ke situ, mesinnya udah jalan nih. Ini misalnya kemarin nih saya ngelihat ya itu di board ini juga ya. Ini kan ada ESP32-nya ya untuk memonitor. Ini sebenarnya kan lagi-lagi saya masih bolak-balik ngopret ini. Ini adalah ada BMS-nya, Battery Management System, ini dari solar panel ke baterai ke bebannya, rangkaian ya yang di remote area itu. Nah ini ya. Nah, ini ada web servernya. Nah si web servernya ini berbasis ESP32. Nah ini ada di dalam softwarenya itu ada reboot secara berkala. Rebootnya tuh sekitar 3000 sekian menit ya. 3000 sekian menit ya lama juga ya, berhari-hari baru di reboot gitu. 3000, kalau 3000 1 jam berapa menit sih? 1 jam 60 menit, 60 detik, 1 jam 60 menit ya. 1 jam 60 menit kalau 24 jam kaliin aja. Jadi kalau 3000 berapa jam ya? 3000 dibagi ini 500 jam ya. 500
jam, 50 jam. Enggak ding. Aduh, ini Pak Budi nih kalkulator AI. Saya mau nanya ke AI dulu sebentar. Berapa dia? Jadi intinya di-reboot secara berkala itu juga untuk memastikan bahwa web servernya di-reboot secara berkala supaya dia up lagi normal lagi. Kenapa? Karena dalam programming, dalam hardware itu kadang-kadang ada kebocoran data ya, memory leak, bocor datanya itu. Jadi kalau kita membuat variabel misalnya X sama dengan, misalnya kita buat ya X, integer X ya, kita siapkan integer X, kita kasih data gitu ya. Kemudian, nah kadang-kadang dalam programming kita setelah selesai atau ada sebuah function yang ada variabelnya itu, kita buat variabel baru di dalam function itu nggak kita bersihkan. Sehingga variabelnya itu numpuk ya, sedikit. Mungkin 1 bytes, 2 bytes ya. 2 bytes kecil, 1 bytes dari memori kita. Misalnya kita punya memori berapa? Katakanlah 64 kilobytes ya. Bahkan kalau handphone kan sekarang giga ya. Memori giga ya, belum ya. Berkumpul ya memorinya itu. Lama-lama memori yang berkumpul tadi, kebocoran tadi, memori leak ya, bocor, itu lama-lama ngabisin memori. Sehingga batas memori kita malah makin kecil komputer kita ya. Maka kita reboot supaya kita mulai dari awal lagi. Itu yang sering kejadian itu kayak pakemnya gitu. Jadi ada gitu. Di production tadi itu kan itu di production SP yang di SP32 yang di OpenMPPT itu production. Ini udah production. Saya pakai di belakang juga udah production. Yang lebih real ada juga dulu mesin ini Patriot ya yang untuk mengantisipasi misalnya atau rudalnya Scud dari Irak ya. Jadi kalau Irak mesinnya ini ada diantisipasi dengan Patriot ya. Nah mesinnya itu juga sama, ada memory leak-nya juga, sehingga dia tuh harus di-reboot maksimum, saya lupa berapa lama itu harus di-restart lagi gitu. Nah pada suatu saat ada mesinnya tuh nyala terus berhari-hari gitu, nyala terus, sehingga ketika dijalankan dia ada rudalnya gini ya, diantisipasi agak meleset sedikit sehingga nggak kena ya rudalnya. Akibatnya ya fatal. Nah jadi gitu. Ini ya masih belum benar juga ya. Jadi kita setiap saat kita restart gitu. Untuk alat-alat elektronik ya yang biasanya kayak mesin cuci segala macam itu, the good thing is ya, baiknya tuh kita restart secara berkala, kan kita matiin ya. Jadi kalau mau nyala, mau pakai kita baru nyalain. Nah itu berarti di restart dari awal. Coba, saya belum pernah nyoba sih mesin cuci itu kita biarkan hidup terus ya sebulan gitu. Nanti makin lama makin ngaco. Ini ada satu sensor temperatur humidity saya yang udah mulai ngaco. Memang udah jalan, saya lupa berapa bulan ya. Iya sih gitu. Yang pakai gini nih, SP gini. Ini murah meriah ya sekarang. Berapa ribu? 20.000, 30.000 ya harganya, murah meriah nih. Tapi ini udah mulai rusak yang di situ. Saya itu udah ganti yang kedua kalinya. Ini yang kedua gitu. Jadi sebelumnya juga udah rusak, saya ganti. Ini mau saya ganti lagi. Yaitu karena di dalam kodenya saya tidak menggunakan reboot secara berkala, mungkin setiap 2 hari atau 3 hari atau seminggu kita reboot ya. Toh dia juga ngambil datanya juga tidak terlalu sering. Sekarang ngambil datanya saya agak bodor sedikit, saya ambil 1 menit sekali gitu. Mungkin iya nggak terlalu gitu sekali ya, 5 menit sekali juga wah udah hebat banget itu ya. Bahkan ada orang bilang Pak setengah jam sekali aja, 1 jam sekali juga temperatur humidity mah oke-oke aja. Ya enggak, ini saya cuma mau ngetes aja sistem kita dan juga nge-stress test database-nya juga sih sebetulnya. Kenapa saya ambil terlalu ini juga cepat juga ya. Tapi tadi proses reboot secara berkala itu juga mungkin bagus juga. Nah dalam kehidupan sehari-hari, ini kalau tadi mesin yang berbasis silikon ya atau komputer yang kita reboot. Kalau kita mesin yang berbasis karbon, ini berbasis silikon. Kita ini mesin juga berbasis karbon ya. Logical. Perlu kita reboot juga nggak? Itulah fungsinya tidur. Tidur itu kita nge-reboot ya, tidur teng. Set. Pagi-pagi bangun set nge-restart lagi ya. Memori clear. Jadi tadi memori yang habis kemarin itu kita kesel, ribut segala macam ya. Wah, ini clear lagi. Set. Makanya orang-orang membutuhkan tadi proses reboot badan kita tuh seperti itu. Di dunia nyata juga gitu ya, kita harusnya reboot juga dalam hal kita ya, komentar-komentar kita di media sosial lah, di apa, di grup juga. Mungkin kita ada masanya juga kita reboot ya, ulang, tata ulang lah ya. Jadi itulah proses reboot tadi ya kalau di hardware. Kalau kita proses reboot tadi istirahat, dan juga hebatnya manusia tuh ada proses lupa ya.
Jadi kalau kita ingat terus itu menurut saya masih berbahaya juga. Kita lupa ya, lupa dengan kejadian-kejadian sebelumnya, lupa kepada hal-hal yang tidak menyenangkan sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi lebih menyenangkan hari-hari kita karena kita lupa dengan kekesalan kita sebelumnya gitu. Pak, nanti tapi hari ini kita tumpuk lagi kesalahannya, itulah dia. Makanya kita jangan tumpuk kekesalan. Kita cari apa yang membuat kita bahagia, meskipun ya tempat kita, lingkungan kita horrendous itu mohon maaf nih rada acak adut nih. Jadi ya nggak horrific sih ya, tapi tidak menyenangkan ya, banyak masalah. Ya itulah, kita restart lagi, oke, mulai dari nol lagi. Ya kok tidak menyenangkan, ya kemarin juga tidak menyenangkan ternyata gitu. Bagaimana kita membuatnya menjadi lebih menyenangkan gitu. Ya hari ini dengan lingkungan kita ya sudah, mungkin pola pikir yang beda ya, flip thinking ya, yang intinya adalah how can we solve this problem gitu ya, kita buat itu. Dan juga kalau saya nanti kita bahas secara terpisah bagaimana saya memecahkan masalah, make it simpler ya, dari problem-problem, hilangkan prasangka gitu. Jadi kita mulai setiap hari itu dengan clean sheet ya, jadi set, bersih kita mulai. Makanya pagi ini saya juga kalau membuat video ini pagi ya, karena itu tadi mulai dari enaknya pagi itu otak saya ini belum penuh dengan tadi ya permasalahan, karena tiap hari pasti banyak masalah. Kayak saya kan ngerjakan multitasking ya, jadi ya itu permasalahannya banyak sekali, things to do-nya juga banyak sekali. Nah, kita mulai pagi mulai dengan pencerahan. Nah, hopefully juga, mudah-mudahan juga apa yang saya ceritakan ini juga memberikan proses reboot ya di dalam ini hati Anda, pemikiran Anda, sehingga cleaning bad memories ya di dalam kepala Anda itu, sehingga mungkin Anda bisa membuat hari Anda lebih menyenangkan, lebih bahagia gitu. Dan bermakna gitu. Ini kopinya bermakna pisan, sedap ya. Sedap banget nih. Saya mau menikmati kopi saya dulu ya. Let me enjoy my coffee this morning ya. Mohon maaf kemarin ngobrol sebentar sama teman saya juga. Ini ya karena udah kelamaan juga, kadang-kadang bicara kita tuh campur aduk gitu ya di kepala saya, dan cara bicara saya juga mencampurkan bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Itu tidak intentional, tidak itu muncul lagi. Tidak direncanakan ya, tidak direncanakan. It just so happen gitu. Jadi by accident aja gitu. Ya mohon maaf, ini saya paling sebal sebetulnya dengan bahasa yang acak adut kayak saya gini ya, nggak bagus itu ya. Jangan ditiru. Do as I say, not do as I do. Jadi gitu ya. Oke ya, udah kelamaan lagi nih. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.